This is black. Wah, HP gue keren banget. Ya, ya. sebuah rumah tua bergaya Betawi, sore itu tampak lengang. Di beranda, Dasima termenung memandang langit yang mulai meremang. Suasana tenang itu tiba-tiba dipecah oleh pertanyaan tajam dari sang baba, membuka percakapan yang akan mengubah hidup Dasima selamanya. Dasima, Baba dengar ada orang dari sini nanya tentang kamu ya? Hah? Dari siapa Babe dengarnya? Iya Nyai, kemarin saya juga dengar tuh di pasar. Itu tuh Tuan Eko William katanya naksir sama Nyai. Nak, beneran? Aku gak pernah berpikir menikah dengan orang Belanda, Pak. Dengarkan Baba Dasima, kau ini perempuan Betawi, udah pantas menikah sama Bule. Samin juga udah lama ingin melamar kamu. Hari berganti dan langkah Dasima membawanya ke pasar.
pukul keluarga, seorang pria asing dengan pakaian kolonial mendekat. Ia bukan sembarang pria, dialah Tuan Edward William, orang Belanda yang diam-diam menaruh hati pada Dasima. Hai Dasima, akhirnya aku bertemu dengan kamu. Tuan Edward, Aku telah mendengar banyak hal tentang kamu dan aku ingin mengenalmu lebih jauh. Siti dan Marni, dua perempuan kampung, berbisik di sudut panggung, memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Marni, itu siapa tuh yang ketemu sama Nyai Desima? Mukanya gede banget kayak berapa lapis. Itu katanya orang Belanda, namanya Tuan Edward William. Orangnya tajir melintir, Siti. Katanya kerja di kantor pemerintahan, bawa kereta kuda sendiri, pakai tas panjang, sepatunya mengkilat kayak kaca. Astaga, tadi bagaimana tuh ya di rumahnya di warung pusaka? Dasnya deket sama orang bule. Iyalah, aku aja dengar katanya si Tuan Edward sampai kirim surat pakai bahasa Belanda. Kertasnya wangi, ada cat emasnya tahu. Waduh, Nyai Desima mau jadi nyonya besar dong. Gak masak, gak nyuci, tinggal terjadi, udah beres. Iya sih, tapi apa iya dia bahagia? Soalnya mukanya kelihatan bingung gitu, kayak baru bangun tidur tapi disuruh nikah. Alah kamu, Desima kan pintar, sopan, cantik lagi. Siapa sih yang gak mau? Tapi entahlah, hati perempuan kan gak ada yang tahu. Mereka terus berbisik sambil mencuri pandang ke arah Dasima dan Edward, lalu pelan-pelan pergi sambil masih membahasnya. Perjalanan cinta Dasima dan Edward berlanjut hingga pelaminan. Namun di balik kebaya indah dan senyuman yang dipaksakan, hati Dasima bergemuruh. Di sudut lain, Samuel, pria yang telah lama mencintainya, menyaksikan segalanya dalam diam penuh duka. Dasima sudah milih jalannya sendiri, Samuel. Tapi bukan ini yang dia mau, Pak RT. Andrew Pak RT. Beberapa bulan telah berlalu, Dasima kini tinggal di rumah mewah. Namun, jiwanya terasa terpenjara. Edward yang dulu bersikap manis, kini menunjukkan sisi sejatinya. Dingin, keras, dan penuh penguasaan. Dasima sadar, kebebasan yang ia cari hanyalah ilusi. Dasima, aku sudah bilang, jangan keluar rumah tanpa izinku. Aku pikir menikah denganmu akan memberiku kebebasan, tapi aku hanya berpindah dari satu sangkar ke sangkar lain. Aku tidak mau istriku bergaul dengan orang-orang kampungmu. Di kampung, kabar penderitaan Dasima sampai ke telinga Samuel. Didorong cinta dan amarah, ia bertekad menyelamatkan perempuan yang masih ia cintai. Meskipun tahu risikonya besar, Samuel bersiap menghadapi kekuasaan dan bahaya demi membebaskan Dasima dari sangkarnya yang baru. Aku harus selamatkan Dasima. Aku tahu dia tidak bahagia. Tapi Edward itu orang Belanda, Samuel. Kamu pikir bisa ambil istrinya begitu saja? Kalau aku gak bisa milikinya, dia juga tidak boleh tersisa selamanya. Malam itu sunyi, jalanan di kampung Betawi diselimuti kabut tipis. Dasima berjalan sendiri menyusuri gang kecil menuju rumahnya. Angin malam berhembus pelan, namun langkahnya penuh beban. Di balik bayang-bayang pepohonan, sesosok pria mengikuti dari kejauhan. Samuel dengan mata yang menyala oleh luka dan cinta yang tak kesampaian. Kenapa rasanya
setiap hari aku mengamu pergi dan pulang. Tapi aku tahu hatimu tak pernah sampai di rumah. Samir, jangan bicara seperti itu. Kau bukan miliknya dan kau pun tak benar-benar bebas, Tasima. Aku tahu kau tersiksa, tapi kenapa kau tak pernah memilihku? Mungkin aku memang salah memilih, tapi aku ingin hidupku tetap milikku. Dalam keheningan malam, kata-kata itu menjadi paku terakhir bagi hati Samyun yang patah. Dalam sekejap, amarah dan putus asa mengambil alih. Samir, berhenti. Jangan lakukan ini padaku. Kalau aku tak bisa menyelamatkanmu, aku akan membebaskanmu. Aku hanya ingin kebebasan. Nyai Dasima, perempuan cerdas